shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah, dalam episode kelima ini tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan sekarang memasuki pembahasan tentang masalah tahun Hawadis As-Sana Al-Khamisah Lil Hijrah, yaitu peristiwa di tahun kelima Hijrah, yaitu di mana di tahun kelima Hijrah ini terjadi yaitu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajan Nabi bi Zainab binti Jahsh wa nuzilat ayatul hijab, yaitu tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab dan turunnya ayat hijab. Wa kanat fi hadhihi as-sanah aidan ghazwatul Murisi, yaitu di tahun ini juga terjadi yaitu peperangan yang dinamakan peperangan Murisi atau Ghazwah Bani Mustalik. Dan di sini juga di tahun kelima Hijrah terjadi peperangan yang amat besar, yaitu Ma'rakatul Khandaq, yaitu peperangan Khandaq. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada peperangan Khandaq ini peperangan antara kaum musyrikin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kekuatan kaum musyrik di perang ini yaitu bertambah besar dengan masuknya kaum Yahudi di barisan kaum musyrikin. Kenapa demikian? Sebab yaitu mereka yang telah terusir yaitu dari Bani Nadir dan Bani Quraidah, dan mereka dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diusir dari rumah-rumah mereka, yaitu dari tanah tempat tinggal mereka, dan mereka merasa dendam kepada kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ini, kaum Yahudi, pergi ke Abu Sufyan untuk mengikrarkan atau menyatakan diri-diri mereka ini akan ikut serta dalam perang Khandaq, yaitu perang Khandaq yang akan dikepalai oleh Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan pun merasa gembira dengan masuknya kaum Yahudi di dalam barisan kaum musyrikin ini. Dan pada waktu itu Abu Sufyan sempat sampai mengumpulkan kira-kira 4.000 tentara atau 4.000 pasukan, yaitu dari Mekah dikumpulkan semua kaum musyrikin, yang mana di situ juga terdapat ribuan, sekitar 1.000 onta dan 300 kuda dipersiapkan. Lalu ketika setelah berita pasukan kaum musyrikin ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pada saat itu juga Rasulullah pun menyiapkan pasukannya, yang mana pada waktu itu ada di antara sahabat-sahabat itu, ketika Rasulullah mengadakan seperti rapat di antara para sahabat terpilihnya, lalu muncullah sebuah ide yang datang dari Salman Al-Farisi, yaitu Salman Al-Farisi mengusulkan untuk dibuat Khandaq, yaitu Khandaq ini adalah parit, yang mana parit yang membentang panjang untuk menghalangi supaya kaum musyrikin yang jumlahnya besar ini tidak bisa masuk begitu saja, atau tidak bisa langsung menyerang kaum muslimin begitu saja. Jadi dihalangi oleh parit atau Khandaq yang panjang. Nah, ini usulan yang muncul dari Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut usulan yang baik dan bagus itu. Lalu Rasulullah pun memerintahkan yaitu setiap 40 orang itu menggali parit. Jadi setiap 40 orang untuk menggali parit sepanjang 40 ziro. Jadi 1 ziro itu kira-kira 1 ziro itu seperti inilah.
kira-kira selengan tangan satu zirah. Jadi setiap 40 orang menggali 40 orang menggali 40 zirah panjangnya dengan kedalaman sekian. Ya. Lalu parit pun dibuat oleh kaum muslimin dan kira-kira memakan waktu dalam membuat parit ini sekitar 1 bulan lamanya. Dan sepanjang parit itu dibikin, jadi sepanjang parit itu dibikin 4 pintu. 4 pintu untuk masuk, keluar masuk. Dan setiap 4 pintu itu dijaga oleh kaum Ansor dan kaum Muhajir, itu dari pasukan kaum muslimin. Jadi parit yang begitu panjang itu dibikin 4 pintu, yang setiap pintunya itu dijaga oleh kaum Muhajir dan kaum Ansor. Nah, ketika parit yang begitu panjang ini dibangun oleh kaum muslimin atas usulan dari Salman Al-Farisi dan Rasulullah menyambut baik, yaitu kaum musyrikin itu bertahan. Ketika kaum musyrikin datang, kaum musyrikin itu bertahan di seberang parit. Di seberang parit itu sekitar 20 malam atau 20 hari. Dengan tujuan untuk apa? Menakut-nakuti kaum muslimin sehingga nanti kaum muslimin timbul rasa takut dan timbul nanti rasa yang hati-hati orang-orang yang sebagian yang mungkin munafik, yang dari kalangan kaum muslimin untuk apa? Untuk dibuat gelisah oleh kaum musyrikin, karena jumlah pada perang Khandaq ini kekuatan penuh dikeluarkan oleh kaum musyrikin. Bahkan jawara dari kaum musyrikin di perang Khandaq ini diturunkan oleh Abu Sufyan dan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu membantu dalam segala hal, yaitu harta dan lain sebagainya. Lalu hingga pada waktu itu di pasukan kaum musyrikin itu muncul, yaitu seorang yang mungkin sebagian ikhwan dan akhwat sudah kenal ya dalam tragedi perang Khandaq ini, yang mana seseorang yang berani atau terkenal keberaniannya dan ditakuti di kalangan bangsa Arab, yaitu di kalangan dari kaum musyrikin, yaitu yang bernama Amr bin Abdiwud ya. Pada waktu itu Amr bin Abdiwud ini sempat berkata atau melantunkan nada-nada sindiran kepada kaum muslimin dengan mengatakan apa? Wa nada Amr bin Abdiwud, yaitu man yubaris faqama Ali, siapa yang berani menentangku atau melawanku? Faqama Ali berdiri. Faqala ana lahu ya Nabiullah, aku wahai Nabi, aku yang akan menghadapi Amr bin Abdiwud. Faqala, Nabi berkata, annahu Amr ijlis, kata Nabi, dia adalah Amr, duduklah sebentar. Wa nada Amr ala rajulun aina jannatukum allati taz'umuna anna man qatala minkum dakhalaha. Amr berkata dengan lantang, mana pahlawan kalian, mana jagoan kalian? Bukankah agama kalian menjanjikan surga bagi mereka yang terbunuh di dalam peperangan? Kata Amr sambil nada mengejeknya. Faqala Nabi berkata, man yadfa'anna hadzal ghab, siapa itu? Kata Nabi, siapa orang ini? Nabi sebenarnya sudah mengetahui dia adalah Amr bin Abdiwud. Falam yujib ahad. Pada waktu itu dari barisan kaum muslimin diam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani menjawab tantangan Amr bin Abdiwud. Satupun dari sekian ratusan kaum muslimin pada waktu itu, yang pada waktu itu juga terkenal dengan sahabat-sahabat yang sebagian sahabat dikatakan dalam sejarah pemberani, tapi tidak ada yang berani menjawab pada waktu itu kecuali Ali bin Abi Thalib. Lalu kedua kalinya Ali bin Abi Thalib bangun dan berdiri. Faqama Ali berdiri.
Ana lahu ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah yang akan menghadapinya. Faqama Ali, faqala ya Rasulullah ana, faqala annahu Amr. Lalu Rasulullah kembali berkata, dia adalah Amr. Rasulullah mengatakan dia adalah Amr. Ini memberikan juga pintu kesempatan bagi sahabat-sahabat yang lain. Nabi mengetahui bahwa Ali yang mampu untuk menghadapi Amr bin Abdi Wud. Bukan Rasulullah tidak mengetahui. Rasulullah mengulang perkataan dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk duduk dengan 2 kali jawaban dari Ali. Bukan Rasulullah tidak mengetahui kemampuan Ali. Yang mendidik Ali adalah Rasulullah. Keberanian Ali, ketangkasan Ali dalam peperangan sudah diakui, sudah diketahui oleh Rasulullah, sudah diketahui oleh para sahabat yang lain. Tapi Rasulullah memberi kesempatan kepada para sahabat yang lain yang menurut sejarah mereka adalah berani dan lain sebagainya. Tapi ketika ada tantangan dari Amr bin Abdi Wud, mereka diam 1000 bahasa. Kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan ketiga, yaitu ketika panggilan atau tantangan ketiga yang muncul dari Amr bin Abdi Wud, baru Rasulullah mengatakan fasta'zana Rasulullah fa'azina lahu. Lalu Rasulullah ketika tantangan ketiga kali muncul dari Amr bin Abdi Wud, Rasulullah pun mengizinkan Ali bin Abi Thalib karena tidak ada jawaban dari sahabat yang lain. Lalu pada waktu itu fa'adzana lahu wa albasahu dir'ahu zatal fudul wa ammamahu amamatahu allati tusamma bis-sahab faqaddamahu wa da'alahu. Lalu Imam Ali pun, lalu Rasulullah mengizinkan Ali untuk menjawab tantangan Amr bin Abdi Wud, dan Imam Ali langsung memakai pakaian perangnya dan memakai amamahnya, yang mana amamahnya itu dinamakan dengan as-sahab. Lalu pada waktu itu fadhahaba ilaihi qailan fi jawabih. Lalu Imam Ali pun pergi dengan menunggang kuda menyeberangi parit dengan kudanya, dengan mengatakan pada waktu itu Nabi sambil mengatakan faqala sallallahu alaihi wa alihi barazal iman kullu ila syirki kullu. Jadi telah muncul, telah terbit keimanan yang sempurna, keimanan yang hakiki untuk mengalahkan kesyirikan. Tsumma anna aliyan da'a Amr li thalathati asya. Imam Ali sebelum melawan Amr bin Abdi Wud, Imam Ali itu memberikan kesempatan kepada Amr bin Abdi Wud. Apa 3 kesempatan yang diberikan? 3, yaitu 3 kesempatan yang diberikan oleh Imam Ali kepada Amr bin Abdi Wud. Apa kesempatannya? Pertama, imma an yusallima, dia menyerah. Wahai kata Ali, engkau menyerah. Wa amma an yatrukal harb, atau engkau meninggalkan peperangan. Wa amma an yanzil an farsihi wa yuharib, atau dia itu turun dari kuda, mari kita bertarung. 3 pilihan yang diberikan oleh Imam Ali kepada Amr bin Abdi Wud. 3 pilihan, yaitu menyerah, atau pergi meninggalkan peperangan, atau mari kita berperang 1 lawan 1. Fahtara salisah. Lalu Amr bin Abdi Wud memilih yang ketiga. Apa? Turun dari kuda dan bertarung dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Wa kana yubti'ul khauf min Abil Hasan. Sebenarnya Amr bin Abdi Wud itu merasa takut ketika yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi sejarah tidak menyebutkan bahwa sebenarnya Amr bin Abdi Wud itu takut kepada Imam Ali. Ya. Lihat, faqala ala ghairuk ya bna'ahi min a'mamik man huwa asinnu minka fa inni ukrihu an uriqa damak. Jadi dengan ketakutan dari Amr bin Abdi Wud itu apa? Yaitu ketakutannya dia mengucapkan apakah tidak ada selain dia, yaitu selain Ali. Dia adalah saudara dari pamanku, maksudnya dia kenal kepada paman Ali bin Abi Thalib, dan dia masih muda.
Kata Amr bin Abdiwud, dia masih muda, aku tidak suka kalau bertarung dan nanti ada yang tewas tercucur darahnya dengan seorang pemuda, dengan anak yang masih muda. Wa kana abuka nadiman li ma, jadi aina ibnu ammik hina ba'atsaka ilayya. Jadi dia Amr bin Abdiwud itu menyembunyikan rasa takutnya itu dengan mengatakan, engkau ini anak saudara pamanku, aku kenal dengan paman-pamanmu, bagaimana mungkin aku bisa bertarung denganmu. Nah itu sebenarnya apa? Lain untuk bertarung dengannya. Maksudnya apa? Dia ingin maksudnya Amr bin Abdiwud itu tidak mau atau takut bertarung dengan Ali bin Abi Thalib. Lebih baik pemuda yang lain saja atau orang yang lain, sahabat yang lain. Jadi disembunyikan rasa takut Amr bin Abdiwud. Faqala Ali, lalu Ali menjawab, "Da' hadza fa inni uhibbu an uriqa damak fi sabilillah." Tidak. Aku lebih menyukai aku menumpahkan dari darahmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fanazala Amr min jawadi fa'aqarahu wa salla sayfahu hajama Ali ala amiril mu'minin. Lalu Amr bin Abdiwud turun dari kudanya dan mulai menyerang Ali bin Abi Thalib. Fasarat bainahuma ujajah fadaraba Amru ra'sa Ali alaihissalam fastaqbalahu bidirqati. Lalu mulai di situ peperangan terjadi, yaitu pedang dengan pedang saling bersambutan. Lalu Imam Ali pun menyambutnya. Faqaddaha wa asbata fiha sayf wa asaba ra'sa fasajjahu. Lalu tiba-tiba pedang Ali bin Abi Thalib itu mengenai kepala dari Amr bin Abdiwud dan menebasnya. Fadaraba alihi wa huwa kalayth al-majruh ala rijli faqata'aha fawaqa Amru ala qafa. Lalu Ali bin Abi Thalib pun memenggal atau menebas dari kepala Amr bin Abdiwud seperti jadi ketika ditebas Amr bin Abdiwud terjatuh seperti orang yang terjatuh dengan lututnya. Jadi dia lututnya itu terjatuh sambil seperti orang setengah berdiri dan dia dalam keadaan terluka. Fajalasa Ali ala sadrih. Lalu Ali bin Abi Thalib pun memegang kepalanya dan yang pada saat itu telah terpenggal. Nah ini dalam sebuah riwayat dikatakan demikian. Qala Amr qad jalasta minni majlisan aziman. Jadi ketika Imam Ali bin Abi Thalib itu membunuh Amr bin Abdiwud atau menebas Amr bin Abdiwud, itu Amr bin Abdiwud belum seketika itu mati. Dia ketika itu masih sempat berkata, ketika dia terjatuh dan Imam Ali itu menduduki dari dadanya dan berkata, Amr bin Abdiwud ini adalah sebagai yang mendudukiku adalah orang yang agung, orang yang mulia, dan dia mengakui bagaimana ketangkasan, keberanian dan kemuliaan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini diakui oleh musuh, bahkan diakui oleh Amr bin Abdiwud sebagai jawara kaum musyrikin dan jawara yang pemberani dan jawara yang ditakuti di kalangan kaum musyrikin. Amr bin Abdiwud mengakui kehebatan Ali bin Abi Thalib. Karena itu ketika dia kalah, dia mengakui bahwa ini adalah kekalahan yang agung, kekalahan yang mulia menurut dia. Dalam sejarah juga dikatakan Ibn Abil Hadid mengatakan fasarat lahuma ghabratun warathuma anil uyun ila an sami'an nas takbir Ali alian min tahtal kubra. Jadi ketika Imam Ali itu bertarung dengan Amr bin Abdiwud, jadi debu itu karena dahsyatnya pertarungan keduanya, yaitu pertarungan keduanya ini tidak dengan kuda, yaitu bertarung, duel. Itu debu yang pada saat itu menutupi keduanya. Itu menurut sejarah dari Tarikh bin Abil Hadid. Sehingga terdengarlah suara teriakan Allahu Akbar, dan ketika Allahu Akbar itu kaum muslimin memahami bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengalahkan
dari Amr bin Abdi Wud. Lalu Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah darbat Ali yaumal handaq afdhala min ibadati tsaqalain. Jadi pukulan Ali bin Abi Thalib kepada Amr bin Abdi Wud itu seperti ibadahnya tsaqalain. Jadi sangat mulianya. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh kaum muslimin ini bukan peperangan biasa, peperangan besar, yang mana di situ ribuan dari kaum musyrikin, bahkan jawara-jawara kaum musyrikin muncul ada saat itu. Dan yang paling ditakuti dan paling yang paling ditakuti oleh kaum muslimin pada saat itu adalah Amr bin Abdi Wud, kecuali Ali bin Abi Thalib yang sama sekali tidak takut kepadanya. Lalu ketika Amr bin Abdi Wud sudah tewas, sudah mati, summa ja'at ukhta Amr, saudara perempuan dari Amr bin Abdi Wud ini datang. Wa jalasat ila janbihi, dan duduk di samping jasad saudaranya, yaitu Amr bin Abdi Wud. Wa ra'at dir'ahu, saudara perempuannya Amr bin Abdi Wud ini melihat baju besinya Amr bin Abdi Wud, alladzi kana min afarid duru lam yaslub. Jadi baju besi Amr bin Abdi Wud ini tidak dilucuti oleh Ali bin Abi Thalib, tidak dilucuti atau tidak diambil oleh kaum muslimin. Wa ma'ahu sa'iru thiyabi, bahkan pakaiannya pun masih terpakai rapi. Wasilahu, dan pedang dari Amr bin Abdi Wud pun tidak diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Biasanya dalam peperangan itu ketika jawara atau pendekar yang mati itu akan diambil baju besinya, pedangnya, itu akan diambil sebagai rampasan perang. Tapi ini tidak diambil oleh Imam Ali, dan dibiarkan jenazahnya dalam keadaan rapi dengan pakaiannya dan pedangnya. Lalu faqalat, saudaranya Amr bin Abdi Wud berkata, saudara perempuannya berkata, man qatalahu, siapa yang membunuhnya? Apa jawabannya? Qila, lalu dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, Alilah yang telah membunuhnya. Qalat, faqalat, lalu saudaranya berkata, ma qatalahu illa kuf'un karim, bahwa yang membunuhnya ini adalah memang orang yang mulia, orang yang hebat. Diakui oleh saudaranya Amr bin Abdi Wud bahwa Ali adalah kematian dari saudaranya ini dianggap sebagai sebuah kemuliaan karena di tangan Ali bin Abi Thalib. Apa dalam bait syairnya? Lau kana qatilun Amr ghairu qatilih. Jadi saudara perempuan Amr bin Abdi Wud ini mengucapkan syair, seandainya pembunuh Amr ini bukan Ali bin Abi Thalib, katanya, la kuntu abki alaihi akhiral ahbad, aku pasti akan menangis seumur hidupku hingga akhir hayatku. Jadi dia bangga kematian saudaranya yaitu Amr bin Abdi Wud ini di tangan Ali bin Abi Thalib. Itu perkataannya, seandainya saudaranya ini Amr bin Abdi Wud ini yang membunuh bukan Ali bin Abi Thalib, dia, saudaranya Amr bin Abdi Wud itu akan nangis sepanjang umurnya atau sepanjang hidupnya. Walamma istadal bala 'alal muslimin fi hadhihi al-muhasarah jaa Abu Sa'id al-Khudri ila Nabi. Lalu ketika setelah pertarungan ini selesai dan pengepungan masih dilakukan oleh kaum musyrikin pada saat itu, lalu kaum muslimin ini merasa bingung atau mulai di situ nampak sifat-sifat orang yang munafik karena lamanya kaum musyrikin ini mengepung kaum muslimin. Nah, itulah fungsinya dibuat parit untuk menahan supaya kaum musyrikin yang jumlahnya begitu besar tidak bisa langsung menyerang begitu saja. Tsumma zahara an-nifaq minal munafiqin wabtada'u bi'idza'il muslimin fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila Masjidil Fatah wa rafa'a yadayhi du'a. Lalu Rasulullah pun ketika kaum muslimin mulai gelisah dan mulai resah dan ada juga mereka yang sebagian merasa takut, lalu Rasulullah pergi
ke masjid untuk berdoa dengan ya syarikhal makrubin, doanya seperti itu hingga akhir. Wa arada binallah ta'ala kifayatul i'da wa arsalallah azza wa jalla rihan as-soba. Lalu Rasulullah meminta bantuan pertolongan dari Allah, lalu Allah pun memberikan pertolongan dengan memberikan angin hatta tazalzala jayshul musyrikin. Lalu di situ diturunkan atau didatangkan angin sehingga angin yang mungkin memberikan rasa dingin atau panas sehingga membuat kaum musyrikin ini menjadi gelisah dan menjadi tidak tenang. Wa fir riwayat, bahkan di riwayat dikatakan annal malaikah nazalat wa atfa'at niranuhum wa akhrajatil hiyam wa qata'at hibaluha hatta faral a'da khaufan wa jazaan. Lalu dalam riwayat dikatakan malaikat pun turun. Mereka pada waktu itu kaum musyrikin itu membuat api yang begitu besar di sepanjang perkemahan mereka, sehingga membuat kaum muslimin itu menjadi takut, untuk membuat kaum muslimin itu menjadi gelisah. Lalu malaikat pun turun memberikan bantuan dengan memadamkan api itu semua dan mengobrak-abrik dari kemah-kemah mereka dengan angin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga tali-tali kekang kuda mereka itu terlepas disebabkan angin yang bertiup begitu kencang. Disitulah mulai berbalik, ketakutan muncul pada hati-hati kaum musyrikin, sehingga sebagian dari kaum musyrikin, bahkan sebagian besar dari kaum musyrikin itu lari meninggalkan pasukan atau kemah mereka disebabkan angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lalu turun ayat wa qala Allah taala wa kafallahul mu'mininal kitab. Lalu Allah telah memberikan dalam peperangan ini seorang mukmin, figur, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Dengan pertarungan Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Abdi Wud itu sudah memukul keras kekalahan dari kaum musyrikin. Wa kana Allahu qawiyan aziza. Allah Maha Kuat. Allah lah yang memberikan kekuatan itu semua kepada Ali bin Abi Thalib melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah perang Khandaq atau perang Ahzab ya, yang sangat besar, yang terkenal, yang telah dimenangkan oleh kaum muslimin dengan pertarungan Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdi Wud. Ini saja yang bisa Al-Fakir berikan di tahun kelima Hijrah. Sebenarnya masih di tahun kelima Hijrah ini ada lagi, yaitu peperangan Ghazwah Bani Quraidah, yaitu dengan peperangan Dumatul Jundal ya. Tapi karena waktu sudah terbatas, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.